Masalah kedua yang penting dalam agama Islam ialah tentang ada tidaknya wahyu dan ada tidaknya nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan kaum muslimin berpendapat bahwa sesudah Rasulullah SAW tidak akan ada lagi wahyu. Wahyu. Menurut ajaran Islam, wahyu itu banyak macamnya. Yang penting di antaranya adalah satu, wahyu syariat, dua, wahyu tanpa syariat. Wahyu syariat tidak mungkin turun lagi sesudah Al-Quran, karena syariat Al-Quran telah sempurna dan berlaku sampai hari kiamat. Sedangkan wahyu tanpa syariat mungkin saja turun sewaktu-waktu. Nabi, orang-orang yang memproklamirkan bahwa mereka banyak menerima wahyu berupa kabar-kabar gaib dan mendapat pengesahan dari Allah Ta'ala, menurut agama Islam, mereka adalah nabi. Berikut ini dicantumkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang masih terbukanya pintu kenabian sesudah Nabi Muhammad SAW. Dalil pertama, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allahu yastafi minal malaikati rusulahu wa minan nas. Artinya, Allah akan memilih utusan-utusannya dari antara malaikat dan dari antara manusia. Surah Al-Hajj ayat 76. Perkataan yastofi dalam ayat ini artinya memilih. Menurut ketentuan bahasa Arab, yastofi itu adalah fi'il mudhari' yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dan akan dilakukan. Jadi, jelasnya Allah Ta'ala sedang atau akan memilih atau mengutus Rasul-Rasulnya sesuai keadaan zaman atau menurut keperluannya. Dalil kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ma kanallahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib wa ma kanallahu liyutli'akum alal ghaibi walakinallaha yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulih. Artinya, Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin di dalam keadaan yang kamu ada padanya sebelum Dia pisahkan yang buruk daripada yang baik. Dan Allah tidak akan memberitahukan yang gaib kepadamu. Akan tetapi Allah memilih di antara Rasul-Rasulnya siapa yang Dia kehendaki. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Ali Imran ayat 180. Kata-kata yazaro, yamiza, yutli'a, dan yajtabi dalam bentuk fi'il mudhari' yang menggambarkan penggunaan masa sekarang dan masa yang akan datang. Maksud ayat ini ialah Allah Ta'ala senantiasa akan mengirimkan utusan-utusannya untuk memisahkan perkara-perkara yang baik dari yang buruk dan untuk memberitahukan tentang kabar-kabar gaib. Dalil ketiga, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang kepada mereka Allah memberikan nikmat, yakni nabi-nabi, sidik-sidik, syahid-syahid, dan solihin-solihin. An-Nisa ayat 70. Dalam ayat ini, perkataan ma'a artinya fi, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran, wa tawaffana ma'al abror. Artinya, dan wafatkanlah kami dalam golongan orang-orang yang soleh. Surah Al-Imran ayat 194. Maksudnya adalah, sampai sekarang pintu kenabian itu masih tetap terbuka bagi mereka yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil keempat, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulu minkum yakussuna alaikum ayati famanittaqo wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Artinya, hai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari antaramu yang menerangkan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa bertakwa dan memperbaiki dirinya, tak akan ada ketakutan menimpa mereka tentang yang akan datang dan tidak tentang yang sudah-sudah. Surah Al-A'raf ayat 36. Dalil kelima, setiap hari kita diperintahkan memanjatkan doa berikut ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya,
Tuntunlah kami pada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Al-Fatihah ayat 6, 7. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang telah diberi nikmat itu? Jawabannya kita temukan dalam Al-Quran. Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Artinya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menjadikan nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu raja-raja. Surah Al-Maidah ayat 21. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala sendiri yang mengajarkan kepada kita supaya kita selalu memanjatkan doa itu kepadanya, supaya kita memperoleh nikmat-nikmat itu. Nikmat-nikmat tersebut diantaranya adalah nikmat kenabian dan kerajaan-kerajaan. Dalil keenam, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan baik-baik dan kerjakanlah amal yang baik. Surah Al-Mu'minun ayat 52. Di dalam ayat ini, perkataan ar-rusulu menyatakan bahwa sesudah Rasulullah SAW akan datang rasul-rasul lain yang memakan makanan yang baik-baik dan mengerjakan amal-amal soleh. Dalil ketujuh, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. Artinya, dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka sebagian besar dari orang-orang dahulu, dan sesungguhnya telah kami utus para pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Surah As-Saffat ayat 72 dan 73. Ayat ini menjelaskan, apabila di dunia kesesatan dan kemungkaran telah merajalela, maka Allah Ta'ala akan senantiasa mengirimkan utusan-utusannya. Dalil ke-8. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Artinya, dan kami tidak akan menurunkan azab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Surah Bani Israel ayat 16. Di zaman ini, Allah Ta'ala telah sedang dan akan menurunkan azab besar. Di antaranya adalah Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Timur Tengah, Perang Teluk, Perang Balkan, dan berbagai macam bencana alam. Apakah ini tidak mengandung arti bahwa di zaman ini Allah Ta'ala telah mengutus seorang Rasulnya? Dalil ke-9. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan atasmu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Oleh karena agama Islam itu paling lengkap dan sempurna, maka para pengikutnya pun harus mendapat derajat rohani yang paling tinggi, yakni kedudukan nabi-nabi.